Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggima Puspitasari. Kali ini kita berjumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan meng-share tentang pengorganisasian Pusat Studi Dakwah. Teman-teman tahu pengorganisasian Pusat Studi Dakwah itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian Pusat Studi Dakwah. Pengorganisasian Pusat Studi Dakwah ini adalah proses merancang dan mengatur struktur serta fungsi lembaga yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas dakwah melalui penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengorganisasian ini melibatkan pembagian tugas, penetapan peran, serta koordinasi antara berbagai elemen dalam Pusat Studi Dakwah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ada komponen utama dalam pengorganisasian Pusat Studi Dakwah. Pertama yaitu komponennya itu struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah struktur organisasi Pusat Studi Dakwah ini harus jelas agar setiap tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh struktur organisasi Pusat Studi Dakwah itu meliputi ada dewan pengurus atau pimpinan, dan ada divisi penelitian, dan divisi pengajaran dan pendidikan. Dan yang kedua ada pembagian dan elemen yang kedua ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Setiap anggota dalam Pusat Studi Dakwah harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar organisasi dapat berjalan dengan lancar. Pembagian tugas ini mencakup seperti pimpinan pusat studi, yaitu tugasnya menetapkan visi dan misi, mengawasi seluruh kegiatan, serta membuat keputusan strategis. Dan peneliti dan akademis, yaitu tugasnya melakukan kajian ilmiah dan riset terkait dakwah, serta menghasilkan karya-karya yang dapat dipublikasikan untuk menambah wawasan umat. Yang ketiga ada pengelola program dakwah yang tugasnya merencanakan dan mengelola berbagai program dakwah, baik yang bersifat jangka pendek, seminar, kajian, maupun jangka panjang, yaitu pendidikan dakwah berkelanjutan. Dan yang terakhir ada staf administrasi dan keuangan yang tugasnya mengelola kegiatan administratif dan keuangan Pusat Studi Dakwah, termasuk pengadaan dana dan sumber daya. Dan elemen ketiga yaitu koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi ini antaranya berbagai divisi sangat penting agar tidak dapat tumpang tindih, dan tugas untuk divisi ini untuk memastikan pencapaian tujuan Pusat Studi Dakwah secara optimal. Ada beberapa poin penting dalam koordinasi ini yaitu pertama, rapat koordinasi, yaitu mengadakan rapat rutin antara pimpinan pusat studi dan setiap divisi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan serta merencanakan kegiatan ke depan. Kolaborasi internal, yaitu divisi-divisi saling bekerja sama untuk menyusun program yang integratif. Misalnya, kolaborasi antara divisi penelitian dan pengajaran untuk menghasilkan materi dakwah yang berbasis riset. Dan yang ketiga ada kolaborasi eksternal, yaitu membangun hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan, media, organisasi keagamaan, dan pemerintah untuk memperluas jaringan dakwah dan meningkatkan dampak kegiatan pusat studi.
Dan elemen keempat yaitu pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana pengelolaan sumber daya manusia di pusat studi dakwah sangat penting untuk memastikan bahwa orang yang terlibat dalam organisasi memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat bekerja secara produktif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada rekrutmen dan pelatihan, pemberdayaan kader dakwah, dan evaluasi kinerja. Dan elemen kelima yaitu manajemen keuangan dan sumber daya. Pengelolaan anggaran dan sumber daya yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan pusat studi dakwah. Dan elemen keenam, evaluasi dan pengawasan. Agar pusat studi dakwah tetap relevan dan efektif, perlu adanya evaluasi ya teman-teman terhadap setiap program yang dilaksanakan. Dan dalam evaluasi ini ada langkahnya yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada namanya evaluasi program, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan dakwah yang telah dilakukan, baik dari segi dampaknya terhadap masyarakat, efektivitas metode dakwah, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada yaitu memastikan bahwa setiap divisi dan anggota pusat studi dakwah melakukan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas dan inovasi. Pusat studi dakwah perlu terus melakukan inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi dalam dakwah, semisalnya aplikasi dakwah atau medsos, serta pengembangan metode dakwah yang lebih kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, teman-teman, kesimpulannya di sini yaitu pengorganisasian pusat studi dakwah melibatkan pembentukan struktur yang jelas, pembagian tugas, koordinasi yang baik, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan pengorganisasian yang matang, pusat studi dakwah akan dapat menjalankan tugasnya dalam mengembangkan ilmu dakwah, menyediakan penelitian yang berkualitas, serta meningkatkan pemahaman agama dan keberagaman dalam masyarakat. Sekian ya teman-teman share kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.